Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah. Rasulullah merupakan pendidik pertama dan utama dalam dunia pendidikan Islam. Proses transformasi ilmu pengetahuan, internalisasi nilai-nilai spiritualisme, dan bimbingan emosional yang dilakukan Rasulullah dapat dikatakan sebagai mukjizat yang sangat luar biasa. Siapapun dan dimanapun tidak dapat melakukan hal yang sama. Hasil pendidikan Islam periode Rasulullah terlihat dari kemampuan murid-muridnya, yaitu para sahabat yang luar biasa. Misalnya, Umar bin Khattab ahli hukum dan pemerintahan, Abu Hurairah ahli hadis, Salman Al-Farisi ahli perbandingan agama, yaitu Majusi, Yahudi, Nasrani, dan Islam, dan Ali bin Abi Thalib ahli hukum dan tafsir Al-Quran. Kemudian, murid dari sahabat di kemudian hari, tabi'in, banyak yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan sains, teknologi, astronomi, dan filsafat yang mengantarkan Islam ke pintu gerbang zaman keemasan. Hanya periode dari Rasulullah, fase Mekah dan Madinah, para aktivis pendidikan dapat menyerap berbagai teori dan prinsip dasar yang berkaitan dengan pola-pola pendidikan dan interaksi sosial yang lazim dilaksanakan dalam setiap manajemen pendidikan Islam. Gambaran dan pola pendidikan Islam di periode Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah adalah sejarah masa lalu yang perlu kita ungkapkan kembali sebagai bahan perbandingan, sumber gagasan, gambaran strategi menyukseskan pelaksanaan proses pendidikan Islam. Pola pendidikan di masa Rasulullah SAW tidak terlepas dari metode, evaluasi, materi, kurikulum, pendidikan, peserta didik, lembaga, dasar, tujuan, dan sebagainya, yang bertalian dengan pelaksanaan pendidikan Islam baik secara teoritis maupun praktis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang metode pendidikan yang dilakukan Rasulullah dalam mendidik sahabat-sahabatnya. Untuk yang selanjutnya adalah metode pendidikan Rasulullah dalam mendidik para sahabat-sahabatnya. Antara lain, yang pertama yaitu metode ceramah. Ialah menyampaikan wahyu yang baru diterimanya dengan memberikan penjelasan serta keterangan-keterangannya. Yang kedua ada dialog. Misalnya, dialog antara Rasulullah dengan Mu'az di Banu Jabal. Ketika Mu'az diutus untuk menjadi kadi ke negeri Yaman, dialog antara Rasul dengan para sahabat untuk mengatur strategi perang. Yang ketiga yaitu diskusi atau tanya jawab. Sering Rasulullah ditanya tentang suatu hukum, kemudian Rasulullah menjawab. Yang keempat yaitu metode perumpamaan. Misalnya, orang mukmin ibarat satu tubuh. Ketika satu anggota tubuh itu tersakiti, maka yang lain akan ikut merasakannya. Yang kelima yaitu metode kisah. Misalnya, kisah Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, dan kisah tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Yang keenam, metode pembiasaan. Membiasakan kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Yang ketujuh adalah metode hafalan. Misalnya, anjuran untuk para sahabat menjaga Al-Quran dengan menghafalkannya. Dalam kitab Tarbiyah Islamiyah yang ditulis oleh Nabi Khalid Al-Aman mengatakan bahwa metode pendidikan Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada periode Mekah dan Madinah yaitu sebagai berikut. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah metode pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada periode Mekah dan Madinah, yakni 1. Melalui teguran langsung, misalnya pada hadis Rasulullah SAW. Umar ibn Salamah radhiyallahu anhu berkata, "Dahulu aku menjadi pembantu di rumah Rasulullah SAW. Ketika makan misalnya, aku mengulurkan tanganku ke berbagai penjuru. Melihat itu beliau berkata,
Hai gulam, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Yang kedua, melalui sindiran Rasulullah SAW bersabda, apa keinginan kaum yang mengatakan begini begitu? Sesungguhnya aku sholat dan tidur, aku berpuasa dan berbuka, dan aku menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, berarti dia bukan golonganku. Yang ketiga, pemusutan dari jamaah pernah Ka'ab ibnu Malik tidak ikut beserta Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Dia berkata, Nabi melarang sahabat lainnya berbicara dengan aku. Disebutlah Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anakmu sholat dari usia 7 tahun dan pukullah mereka kalau enggan mengerjakan pada usia 10 tahun. Serta pisahkan mereka dari tempat tidurmu. 4. Melalui perbandingan kisah-kisah orang terdahulu, seperti misalnya menggunakan kata-kata isyarat, perlunya menggalang persatuan, keteladanan setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka yang menjadi uswahnya adalah Rasulullah sendiri.